Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di sini dengan saya, Anak Agung Andi Bria Putra. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini, sehingga saya jauh lebih semangat ke depannya untuk lebih banyak mengundang narasumber-narasumber lagi. Oke, hari ini hari Selasa, tanggal 12 September 2023, kita telah kehadiran seorang bintang tamu, yaitu Mbak Nur Fadilah SPD. Halo Mbak Nur Fadilah, Halo, gimana kabar ini Mbak? ya Alhamdulillah baik, Baik. sehat. Mas Wirya gimana? Iya, sehat juga, Mbak. Ini Mbak Nur Fadila sedang di mana ini, Mbak? Lagi di rumah, Lagi di kan rumah. hari ini kebetulan nggak ada kuliah, jadi Iya, ya di rumah aja. di rumah aja. Iya, terima kasih banyak ini Mbak Nur Fadila sudah berkenan hadir sebagai pembicara kita pada hari ini. Dan topik kita kali ini yaitu ini, mungkin bisa teman-teman lihat ya. Kita hari ini akan membahas seputar beasiswa LPDP dan berhubung juga Mbak Nur Fadila ini adalah salah satu awardee LPDP pada program Magister di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, untuk Mbak Nur Fadilah nih, sebelumnya bisa tolong perkenalan diri terlebih dahulu ya Mbak ya kepada teman-teman. Mbak Nur Fadilah ini siapa dan profesinya apa, kegiatannya apa aja untuk saat ini gitu. Silakan Mbak. Ya baik, terima kasih. Halo semua, kenalin namaku Dila. Ah, saya sebenarnya bukan siapa-siapa, orang biasa aja yang kebetulan, Alhamdulillah mendapatkan beasiswa dari lembaga dana pendidikan ya, Ya, atau biasa yang teman-teman kenal itu dengan LPDP. Eh, saya itu asalnya dari Sulawesi Tenggara. Siapa tahu di sini ada penonton yang dari Sulawesi Tenggara. Kita satu kampung. eh, Tetapi sekarang saya domisili di Yogyakarta. Lalu untuk kalau latar belakang pendidikan, saya dulunya S1-nya adalah pendidikan bahasa Inggris gitu di Universitas Halo Oleo. Udah ya. gitu. Oh, ya. Baik, berarti Mbak Nur Fadilah dulu backgroundnya di Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris berarti Mbak ya? Mm, Benar. Mantap, mantap. Nah, terkait dengan hobi nih Mbak, hobinya Mbak Nur Fadilah apa nih Mbak? Apakah memang suka nonton film bahasa Inggris atau mungkin baca-baca novel bahasa Inggris? Kok dulu waktu S1-nya tuh terpikirkan ngambil di pendidikan bahasa Inggris gimana Mbak? Hobinya Mbak? Iya. Jadi setiap manusia itu punya kecerdasan yang berbeda-beda ya. Dan alhamdulillahnya saya dianugerahi mungkin kecerdasan bahasa kali gitu Ya. ya. Nah, jadi waktu kecil itu emang sudah kelihatan sih. Jadi lu suka suka bahasa Inggris. Kemudian kalau misalnya ada les-lesan, kursus-kursusan gitu, didaftarin sama orang tua, selalu semangat gitu kan kalau berkaitan dengan bahasa Inggris. Beda kalau misalnya dikasihnya matematika nih, aduh ngeblank. Tapi kalau bahasa Inggris lancar gitu pun kalau waktu di SD suka ikut lomba-lomba juga. Nah, kemudian pada akhirnya tiba nih pengambilan jurusan kan. Ya. Waktu mau jadi mahasiswa bingung ya mau jadi apa. Kebetulan ada nih jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Wes karena udah bisa nih di bahasa Inggris ya udah dijalanin aja bahasa Inggris gitu. Gitu. Kalau misalnya sekarang sih hobinya, saya tipe orang yang punya hobi ganti-ganti ya. Iya. Dulu sempat suka baca gitu kan, Iya. suka baca, kemudian punya banyak banget novel. Tetapi semakin kesini kok kayaknya semakin males baca Apa gitu. karena udah sibuk Kemudian Mbak kuliah Mbak? ya mungkin itu mungkin karena lebih senang main sama anak juga Ah, gitu. iya. Jadi sudah apa ya novelnya kayak sudah tidak terurus ya. Tapi itu tiap orang berbeda ya. Mungkin ada Iya. orang yang hobi baca dari dulu sampai sekarang walaupun sudah berkeluarga tetap hobi baca gitu. Iya. Nah, kemudian hobi saya ganti nih. Jadi saya suka crafting sekarang. Oke. Jadi suka buat-buat dari barang-barang bekas macem-macem gitu. Buat Iya. jadiin mainan atau mungkin barang-barang perintilan-perintilan di rumah Iya. kayak gitu. Oh, berarti kreatif juga ya Mbak Nur Fadilah ini ya. Ya, mungkin. Itu itu jiwa-jiwa kreatifnya muncul apa karena ada tuntutan nemenin anak atau memang ada tuntutan misalkan kayak ada bisnis sampingan gitu Mbak sehingga Mbak
berinovasi buat mainan-mainan gitu, Mbak? Nggak tahu ya. Jadi sejak dulu itu, mama saya suka marah-marah ya Oh. waktu di rumah karena saya suka ngumpulin barang apa ya? Kalau orang tua bilangnya sampah. Iya. Kalau mau ngumpulin sampah di kamar gitu sih. Jadi saya suka buat-buat apa, buat hias-hiasan, buat kamarnya jadi lebih cantik gitu kan. Nah, kebetulan nanti pas udah punya anak, beralih gitu jadi yang buat perintilan-perintilan gitu. Oh, kayaknya bisa dibuat mainan-mainan. Ya udah kayak gitu Oke. aja sih. Oh. Berarti memang dari kecil udah jiwa-jiwa kreatifnya udah ada, Mbak ya? Ya, bisa jadi. Bisa. Nah, terkait dengan pendidikan sekarang nih, Mbak. Mbak Nurfadila saat ini sedang menempuh pendidikan magister apa dan tentunya di Universitas Negeri Yogyakarta, Mbak ya. Itu Mbak sedang menempuh S2 apa, Mbak, saat ini, Mbak? Oh, saya ngambilnya teknologi pembelajaran. Oh, teknologi pembelajaran. Berarti Iya, di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi ya, Mbak ya, kalau nggak iya salah ya, benar, di UNY. benar. Oke. Nah, untuk jalur masuknya kemarin itu lewat mana, Mbak? Eh, jalur masuknya yang reguler ya, yang pakai Nah, tes-tes itu iya. loh, gitu. Nah, Tapi saya pakainya beasiswa gitu. beasiswa. Ah, Nah, ah. terkait dengan beasiswa nih Mbak, ini kan topik utama kita sebenarnya kan ingin membahas tentang beasiswa LPDP ya Mbak ya. Nah, mungkin Hmm. teman-teman di rumah yang sedang nonton video ini atau yang mungkin nanti beberapa bulan lagi tiba-tiba mampir di channel saya ini, bingung nih, LPDP itu apa? Kan mungkin aja nggak semua orang pernah dengar LPDP dong, karena informasinya kalau bisa saya bilang sih, hanya beberapa orang aja yang bisa berkesempatan dapetin informasinya gitu. Jadi mungkin Mbak Nur Fadila bisa tolong sharing sedikit terkait LPDP ini apa, kemudian juga gimana prosesnya nanti, dan ya pokoknya persiapannya apa aja sehingga bisa Mbak sebagai awardee-nya LPDP di UNY ini Mbak. Mm-mm. Oke, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, jadi LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu punyanya Kementerian Keuangan nih. Nah, jadi mereka tuh memfasilitasi eh, rakyat Indonesia atau generasi-generasi Indonesia untuk melanjutkan pendidikan gitu. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya anak-anak Indonesia nih ketinggalan gitu dari segi pendidikan dibanding dengan uh, anak-anak dari negara lain gitu karena sudah difasilitasi sama pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya informasinya belum masif, sebenarnya kalau teman-teman ngikutin di Instagram, Ya. itu pengikutnya aja udah banyak banget gitu. Jadi teman-teman bisa ngikutin di Instagramnya LPDPRI. Ya. Di situ banyak banget informasi mengenai kapan pembukaan pendaftaran. Bahkan kalau dulu nih Mas, kalau dulu ya tahun Ya. berapa ya? Sebelum tahun 2016, sebelum tahun 2016 saya lupa persisnya itu tahun berapa. Pendaftaran dalam setahun itu ada 4 kali. Empat Jadi kali. Ya. setiap 3 bulan Ya. buka baru, setiap 3 bulan buka baru lagi gitu. Kemudian semakin ke sini, gelombangnya cuma ada 2 gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dalam setahun itu gelombangnya ada 2, ada gelombang 1, ada gelombang 2 gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya daftar di gelombang 1 belum lolos, bisa langsung daftar ke gelombang 2-nya. Belum lolos lagi, daftar lagi gelombang 1-nya tahun berikutnya gitu. Oke. Jadi nggak ada batasan Iya. gitu. Biasanya di bulan-bulan apa aja Mbak ada bukaan Mbak pendaftaran beasiswa ini Mbak? Uh, Awal sama pertengahan tahun. Awal berarti kisaran Uh, Januari uh. Februari atau Juni Juli berarti Mbak ya? Iya, Kisaran benar itu. Oh, gitu. Jadi menyesuaikan juga. Jadi kalau misalnya yang mau kuliah masuk pertengahan tahun nih, berarti dia daftarnya awal tahun. hmm. Yang mau masuk kuliah salah, awal tahun berarti dia daftarnya yang tengah tahun, kayak Oke, gitu. paham, paham, paham. Berarti ada mekanisme nanti eh, pengurusan administrasi dulu ya, sehingga Iya benar, nggak bisa langsung kuliah nanti. iya Gitu. benar-benar. Oke. Nah, terkait dengan jurusan yang Mbak ambil di UNY nih Mbak. Tadi kan Mbak Nurodillah bilang kalau saat ini sedang menempuh program Magister di Teknologi Pembelajaran. Mm-mm. Nah, dulu itu Mbak eh, kok bisa sih terpikirkan ingin ngambil teknologi pembelajaran? Apakah memang
kan biasanya kalau kita daftar kuliah itu kan ada pilihan satu 2 3 tuh. Apakah Mm-mm. memang Mbak sudah milih S2 Teknologi Pembelajaran atau memang ya udah saya pilihnya ini ya mungkin masuknya karena ada di sana kuota lebih, mungkin saya dimasukin di sana sama kampusnya itu gimana, Mbak? Hmm. Oke, jadi fun fact ya. Jadi Ya. waktu daftar beasiswa LPDP itu juga kita dikasih kesempatan buat milih tiga kan. Ada tiga Oke. pilihan di universitas mana dan jurusan apa. Nah, Oh. saya itu milihnya cuma satu. Pilihan satu, dua, tiga sama semua Oh. Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Teknologi Pendidikan. Jadi intinya kalau saya nggak lolos ini ya udah nggak kuliah Iya, gitu. iya, iya. Kok bisa nekat gitu, Mbak? Gimana, Mbak? Kok bisa terpikirkan hanya ya udah saya fanatik di teknologi pembelajaran gitu. Soalnya Gimana? saya yakin pasti bakal lulus gitu. Oh. Iya, jadi Saya diri ceritanya banget itu ya. kenapa, ah, jadi ceritanya kenapa pengen ngambil teknologi pembelajaran itu karena oh gini dulu ceritanya. Kenapa bisa tahu ada jurusan teknologi pembelajaran? Itu kan Oke. suatu jurusan yang apa ya bisa dibilang nggak banyak orang tahu. Orang taunya Benar-benar. kan palingan ekonomi, akuntansi, kedokteran, pendidikan gitu kan. Iya, Kalau teknologi pembelajaran orang pasti ada ya jurusan kayak gitu ya gitu. Kebanyakan biasanya umumnya seperti itu gitu kan. iya, betul. Nah, saya tahu itu dari senior saya di kampus. Dia juga alumni UNY jurusan TP juga. Oke. Nah, saya tanya-tanya tuh teknologi pembelajaran itu apa sih gitu kan. Oh, setelah tahu pas memutuskan mau kuliah lagi, saya teringat, oh ya ada jurusan ini nih, kayaknya sesuai nih dengan visi misi hidup saya, cie, Ya. gitu. Jadi ya udah ambil itu aja. Oke. Nah, kira-kira Mbak Nur Fadila ada kebayang nggak nanti ke depannya impact-nya ketika Mbak sudah menjadi master gitu di bagian di bidang teknologi pembelajaran, kira-kira impact-nya apa ya? Sehingga Mbak ada kepikiran, oh saya mau ambil ini aja karena saya ngerasa mungkin nanti akan ada ini atau akan ada ini kayak gitu. Gimana Mbak? Menurut Mbak Nur Fadila? Oke, jadi saya ngambil TP itu kan ada tujuannya ya, nggak Ya, ngambil gitu aja, gitu. Jadi saya nih rencana besarnya ya nggak apa-apa ya. ya kita Nggak bermimpi apa-apa, ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu beneran jadi kenyataan Amin, gitu amin, kan. amin. Ya, Nah, betul. saya kan tadi tuh tertarik sama crafting ini kan, crafting buat mainan anak tuh. Nah, Ya, kemudian dari situ saya mendalami ada yang namanya satu metode pengajaran yang bernama Montessori. Nah, oke, oke. saya ngedalamin itu nih, Hmm. ngedalamin Montessori. Nah, kemudian dari situ timbullah cita-cita saya nih, oh, suatu hari nanti rezeki udah punya rezeki udah punya ilmu gitu kan Ya, pengen punya suatu apa ya wadah wadah apa ya bisa dibilang apa ya wadah pendidikan gitu buat anak-anak di mana anak-anak situ bisa bermain sambil belajar gitu loh saya pengen punya itu gitu oke. nah kemudian ya gimana cara ngelola uh, lembaga tersebut sementara saya tuh nggak tahu ilmunya apa gitu Ya, kan. Nah, maka dari itu nyambung sama teknologi pembelajaran karena di teknologi pembelajaran memang kita mempelajari itu kan, iya, iya, gimana caranya ngelola sesuatu apa namanya suatu lembaga sehingga lembaga ini jalan gitu iya, sesuai dengan fungsinya apa gitu. Saya butuh hal-hal yang seperti itu gitu. oke. Makanya kemarin pilih TP gitu. TP. Kedepannya setelah lulus, amin, Amin, amin. setelah lulus saya ingin melanjutkan mimpi itu gitu. Gimana Oke. caranya saya mau melanjutkan mimpi itu supaya bisa suatu hari nanti bisa terwujud. Doain ya teman-teman Amin, ya. amin, amin. Pasti, pasti, Mbak. Kalau Gitu. tujuan baik, impian baik pasti akan terlaksana dan Mm-mm. diginiin Tuhan. Ya, Iya, benar banget. iya. Dan satu hal lagi nih, ini sih sebenarnya buat mendapat kepercayaan masyarakat ya. Kita Iya. tidak bisa menutupi kenyataan bahwa masyarakat Indonesia itu masih berorientasi pada titel. Iya Oh, enggak sih? iya, iya, iya. Jadi Menurut saya kalau gini misalnya gitu. acara, ada Iya. suatu acara nih Hmm. yang pembicaranya ini profesor, doktor, Ah, siapa, terus belakangnya masih ada iya, iya, tim iya, iya. panjang gitu kan. Iya. Itu bakal jauh lebih terpercaya daripada Hmm. orang
yang nggak punya titel apa-apa. Iya nggak? Iya, mungkin fenomena seperti itu Itu ya di negara kita ya. gitu. Jadi ya selain ilmunya tadi, bantuan ada tambahan di belakang nama Iya, itu juga dapat mendapat apa ya, mendapat atensi dari masyarakat. iya, Oh, betul. yang punya ini udah S2 ini misalnya ya, kayak Iya, kayak kayak gitu. Jadi itu apa ya, bukan suatu terpercaya tujuan lah gitu ya. utama, tetapi itu adalah bonusnya gitulah, Iya, iya, bonusnya betul. udah dapat ilmunya, bisa dapat kepercayaan yang mungkin jauh lebih mudah dari Oke, masyarakat iya. gitu. Oke, paham, paham, paham. Nah, terkait ini, Mbak. Tadi saat perkenalan diri dan menyampaikan hobinya, Mbak Nur Fadila juga mungkin sedikit ada informasi ke kita bahwa Mbak Nur Fadila ini sebagai seorang ibu berarti Mbak ya sudah punya anak gitu ya Mbak ya. Nah, terkait dengan lanjut S2 ini Mbak, kok bisa Mbak punya motivasi lanjut S2? Kira-kira motivasinya apa Mbak? Sedangkan Mbak juga ada tuntutan sebagai seorang ibu di mana tentu harus menemani anaknya, mungkin nganterin sekolah atau main di rumah kayak gitu. Gimana Mbak motivasinya lanjut S2 Mbak? Oke, sebenarnya lanjut S2 itu bukan perkara yang mudah ya, Iya, gitu. betul, Jadi betul. saya lulus S1 itu tahun 2016. Nah, 2016. tahun 2016 itu saya langsung daftar beasiswa nih, langsung daftar beasiswa LPDP, Oke. karena saya pengen S2 gitu kan, Mm-mm. pengen S2. Tetapi pada saat itu nggak lolos, Iya, ya dulu mungkin saya nggak terpikirkan ya alasannya apa, sedih aja gitu nggak iya, lolos. Tetapi semakin kesini terpikir, oh kayaknya dulu niatnya belum bagus deh, belum mm-mm. ada motivasinya gitu kan. Kalau Iya, dulu kan kayak habis lulus terus pengen kuliah lagi cepet-cepetan biar kelihatan keren gitu iya, ya guys sih. Aduh, baru fresh graduate nih tiba-tiba udah lanjut kuliah gitu iya, kan. Nah, kemudian setelah nikah saya diskusi sama suami pengen lanjut S2 nih, ya udah daftar aja, ya udah daftar beasiswa LPDP lagi iya. gitu kan. Nah, nggak lolos lagi itu karena saya ngelihat ya motivasinya belum ada gitu. Pada saat itu pengen S2 karena gabut aja di rumah, Iya, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja juga gitu kan. Jadi ya udah S2 aja deh gitu kan. iya, Nah, kemudian di pendaftaran beasiswa LPDP yang ketiga, baru saya menemukan suatu niat yang benar, tujuan iya. yang benar, motivasinya tuh udah ada. Udah Kenapa ada. saya pengen S2? Yaitu yang cerita yang tadi ya. Iya. Nah, itu adalah motivasi terbesar, motivasi utama bahwa saya harus lanjut S2 nih. Mm-mm. Kalau nggak lanjut, ya saya nggak, saya apa ya, jalannya mungkin tidak akan semudah dengan jika saya nggak lanjut Iya, gitu loh. betul, betul. Saya butuh. Halo Mbak, maaf Mbak, terpotong. Apakah ini sinyal saya ya? Saya butuh. Oke, Halo, halo. udah, udah, Iya, udah. Yang tadi terpotong Mbak, yang udah kedengeran. udah, Oh, udah mulai kedengeran. Ya. oke, sampai di mana nih? Tadi yang terpotong itu Oke, yang terpotongnya sampai di mana ya? di waktu mau ngambil S2-nya itu Mbak. Jadi akhirnya sekarang sudah mulai ada motivasi Ah, untuk apa-apa kayak gitu. iya benar. Jadi saya butuh lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung, vibes yang positif, butuh mentor, butuh Iya, teman-teman yang memiliki visi misi yang sama gitu iya, kan. Beda kan kalau saya jalan sendiri tuh bakal beda gitu. Saya iya. butuh teorinya, saya butuh ilmunya, jadi nggak bisa nih, saya harus lanjut S2 gitu. Iya. Saya nggak bisa jalan sendiri karena saya ini belum apa ya, belum ada ilmu sedikit pun mengenai teknologi pembelajaran gitu. Ya mungkin banyak seminar-seminar di luar sana, tetapi kebanyakan mungkin langsung kepada praktiknya, langsung kerjanya gitu kayak apa. Sementara saya butuh tahu apa sih dasarnya gitu loh, apa Iya. sih dasarnya supaya kuat juga ilmunya kayak gitu. Berarti motivasi Mbak Nur Fadila ini mulia banget ya. Ada impian ke depannya nanti ini. Berarti memang udah jelas nih Mbak Nur Fadila udah jelas saya kenapa ngambil ini, nanti mau jadi apa, nanti mau ngapain dan mau ada
pengaruh apa ke masyarakat gitu berarti. Mantap, mantap. Insya Allah. Iya. Nah, berarti terkait dengan pengalaman dapetin beasiswa LPDP nih, Mbak. Kira-kira Mm-mm. dulu proses yang Mbak lalui apa? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu ngaksesnya di mana, kemudian tesnya seperti apa aja berkas yang harus disiapkan. Itu kira-kira gimana, Mbak? Terkait dengan LPDP-nya ini, Mbak, administrasi dan proses pendaftarannya, Mbak. Oke, jadi saya sudah 3 kali daftar Ya, beasiswa LPDP dan yang ketiganya baru lolos ya. Jadi lumayan inilah. Saya sudah ngelewatin berbagai perubahan ya. yang dilakukan oleh LPDP. Mulai dari dulu nih ada teman saya tahun 2013 tuh lolosnya gampang banget karena nggak ada Oh, pendaftar nggak iya, karena apa ya belum ada yang tahu gitu loh, iya, iya. belum ada yang tahu baru awal-awal dikeluarin kan. Jadi katanya diceritain tuh lolosnya gampang banget Iya. gitu. Jadi pada saat itu jadi banyak banget pendaftar yang nyasar ke luar negeri karena sangat Oke, gampang gitu. Karena iya, iya. pada saat itu LPDP masih nyari ini kan, masih nyari orang, terus informasinya belum masif gitu. Iya, Kemudian pada tahun 2016 saya daftar pada saat itu masih 4 gelombang, jadi 1 tahun iya, 4 gelombang. Saya daftar gelombang keempat gitu, nggak lolos. Kemudian yang selanjutnya tahun 2017 deh kayaknya saya daftar lagi. Pada saat itu ada tuh tes psikologi. Kalau sekarang nih kayaknya udah nggak ada nih tes psikologi iya. karena terakhir saya kemarin nggak ada gitu. Nggak ada. Pakai tes pakai tes psikologi dan semuanya dilakukan secara online gitu. Kemudian daftar lagi pada tahun 2021 gitu. Nah, 2021 nih cenderung sama ya prosesnya dengan tahun 2023 ini. Jadi yang pertama itu ada yang namanya tes administrasi. Nah, Ya. di sini nih eh, syarat lulusnya gampang banget ya. Hmm. Yang penting administrasinya lengkap, dokumennya lengkap, wes pasti lolos Iya, gitu. Jadi dipastikan jangan ada administrasi, jangan ada dokumen yang kurang iya, satupun. Apa persyaratannya, berapa jumlah katanya, minimalnya, hmm, maksimalnya itu semua dipenuhi gitu. iya, Jangan ada kayaknya punya aku nggak bakal dibaca deh. Enggak, iya, karena orang di LPDP juga banyak gitu iya, iya, kan iya, yang mereka bakal memastikan ini tuh yang lolos benar-benar qualified hmm, gitu kan. Terus yang kedua dari tes administrasi lanjut ke tes bakat skolastik. Jadi tes bakat skolastik ini karena bakat bukan berarti unjuk bakat ya iya, teman-teman ya. Tetapi mirip-mirip kayak tes TPA gitu kan iya, teman-teman ya kemungkinan sudah pernah tes TPA iya, kan. Nah, kayak 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 gitu tuh ada apa sih namanya cari persamaan kata, sinonim, antonim yang kayak gitu. Kemudian ada matematikanya juga. Nah, ini nih, wow, matematikanya iya, aljabar gitu kan. Kemudian ada soal cerita juga, problem solving. Jadi kalau saya lihatnya di sini lebih kepada kecerdasan logika ya, iya, gitu kan. iya, Inteligensianya tuh diuji di sini tuh. iya, Bener gak sih nih orang yang mau daftar LPDP em, apa ya cerdas gitu iya, loh, iya, cerdas bukan hmm, dalam arti cerdas yang gimana gimana ya, iya, maksudnya bisa orang cerdas kan bisa ini kan menyelesaikan masalah gitu iya, loh, bisa menyelesaikan masalah bukan menambah masalah iya, 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 gitu. Jadi bisa kelihatan dari tes ini gitu. Kalau misalnya teman-teman masih bingung ini model tesnya kayak gimana ya, kalau teman-teman yang udah pernah ikut tes CPNS, nah iya. mirip kayak itu. Jadi jadi levelnya tuh ini nih tes CPNS Iya, gini kan. iya. Soalnya aku pernah ikut sekali jadi kayak Oke. tahu gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau tes bakat skolastiknya LPDP tuh segini gitu di Oh, bawahnya sih. oke. Berarti bisa dibilang lebih mudah yang LPDP, Mbak ya, tesnya ya? Iya, Iya. tetapi bukan di sini juga ya. Di sini Oke. masih masih agak tinggi nih ya, masih agak Oh, tinggi iya. gitu. Tetap susah Ya berarti. mungkin bagi orang-orang yang memang senang dengan hitung-hitung ya Hmm. mungkin ya gampang aja itu. Iya, Tapi iya. bagi aku yang nggak senang sama hitung-hitung itu belajar luar biasa Oke. gitu Iya. di bagian situ karena
takut banget sama bagian aljabarnya sih. Iya, iya. Hmm. Gitu. Terus kalau sudah dari situ kan ada ini nih, ada batas batas minimal kelulusan Iya, iya, gitu. iya. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang, kalau dulu itu batas minimal kelulusan itu nggak pernah diumumkan berapa. Iya, iya. Jadi tetapi nih ada yang sebut-sebut nih 400-an, 500-an gitu. Kalau udah nyampe batas itu lulus gitu. Aman berarti ya, betul. Aman gitu. Kan tesnya ini berbasis daring ya, Iya, daring iya. ya. Jadi ketika udah selesai tes tuh langsung keluar nilainya. Tuh, Oh, langsung keluar oke. nilainya berapa gitu. Nah, dari situ tuh bisa ngira-ngira nih kalau mungkin yang dapat nilai 600, wah pasti aman nih, Berarti lulus aman. nih gitu kan. Kalau waktu itu nilai saya berapa ya? 540 atau 560 saya Wah, lupa. besar banget ya. Dan deg-degan juga kan. Iya, ada yang bilang 400, ada yang bilang 500. Aduh, deg-degan juga nih kalau 540 gitu kan. Coba tanya-tanya ke teman, oh katanya syaratnya tuh 500 berapa, 500 berapa lupa. Iya, Lulus kok kamu kan. Aku daftar yang reguler kan. Jadi iya. yang jadi standarnya jauh lebih tinggi daripada yang afirmasi. Jadi ada Oke. uh, seleksi untuk afirmasi juga, ada reguler juga, ada untuk pegawai negeri juga Ya, gitu. Jadi ada untuk profesi juga ya, untuk kedokteran gitu, untuk tentara juga ada khusus ya, gitu loh. Jadi banyak tingkatannya. Yang reguler itu biasanya lebih tinggi daripada uh, yang lain seperti yang afirmasi gitu. Jadi lumayan takut juga gitu. Nah, setelah dari tes bakat skolastik itu lanjut ke tes substansi. Ini nih tes yang terakhir, tetapi tes ya. yang apa ya? Lebih susah walaupun hanya wawancara. Tes substansi kan wawancara ini. Bicara ya. Walaupun hanya wawancara, tetapi wawancara kan beda ya sama belajar ya. Iya, iya, betul, betul. Kalau belajar kita masih bisa nulis, coret-coret, berpikir Iya. gitu kan. Itu kalau untuk tes tertulis. Tapi kalau tes wawancara Spontan gitu, bicaranya Mbak ya. apa ya? Spontan, Iya, bicaranya gagap-gagap aja pasti udah capnya tuh, oh nih anak nih nggak yakin gitu iya, kan. iya, iya. Iya. Jadi itu jauh lebih sulit nyiapin materinya, Iya. kemudian nyiapin mental juga, karena ya yang namanya pewawancara mereka tuh udah uh, di set buat jangan mudah meloloskan orang gitu. Iya, iya. Udah Karena memang udah pesertanya banyak banget, Mbak. Iya, ribuan kan. iya, Bayangkan satu orang mewawancarai berapa puluh dalam atau belas atau puluh dalam sehari kali berapa hari, kan iya, capek betul. juga tuh Betul, kan. betul. Gitu. Jadi harus nyiapin materi sama nyiapin mental. Nah, kalau udah dari situ udah deh, udah dinyatain lolos atau nggak lolos. Oke, nah Gitu. berarti Mbak, ketika kita ingin ikut coba peruntungan beasiswa LPDP itu, apakah kita harus memiliki LOE dulu, Mbak, di kampus itu? Apa kita ya udah kita daftar LPDP dulu, nanti kita ikuti tesnya, kemudian kita dikasih pilihan mau misalkan universitas apa? Apakah LPDP-nya yang mendaftarkan kita ke universitas itu atau kita daftar mandiri dulu, nanti kalau udah lolos baru kita daftar LPDP itu gimana, Mbak, mekanismenya, Mbak? Oke, jadi bisa tanpa atau sudah punya LOE ya. Gitu. Ya. Kalau saya dulu jalurnya tanpa LOE gitu. Hmm. Jadi ada yang bilang nih kalau misalnya daftarnya universitas luar negeri itu sebaiknya dapat LOE dulu. Ya, ya, Kemudian kalau daftarnya dalam negeri sebaiknya daftar aja beasiswanya dulu ya. gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ya, dapetin LOE di luar negeri itu, Hmm. aku pernah daftar yang 2000, yang dua sebelumnya tuh aku daftar di luar negeri. Jadi Ya, nyari LOE dulu. Jadi LOE di luar negeri itu biar belum terbuka nih pendaftaran, kita nih bisa dapat LOE gitu, hmm. bisa apa namanya, bisa tanya-tanya gitu Ya, kan, gimana caranya buat dapat LOE. Sementara kalau di dalam negeri biasanya LOE itu dikasih ya kalau sudah
ikut tes tertulis apa Iya. segala macam ya kan. Kalau di luar negeri biasanya kita hanya tinggal kirim apa yang dia minta, kayak misalnya dia ada motivation letter atau misalnya syarat IELTS dan sebagainya gitu. Itu kalau misalnya udah terpenuhi bisa langsung dapat LOA. Iya. Tuh. Jadi teman-teman yang udah punya LOA maupun belum punya LOA itu bisa banget daftar beasiswa LPDP. Nanti kalau misalnya udah punya LOA itu dilampirkan pada saat tes administrasi. Kalau misalnya belum punya ya nggak usah dilampirkan, tapi pasti nanti bakal ditanyain pada saat tahap wawancara nih, bakal ditanyain kamu kok belum dapat LOA, kenapa gitu. Kamu yakin nanti bakal dapat LOA setelah dapat beasiswa gitu. Jadi Hmm. apa ya, kalau menurut itu kan apa ya, tergantung pribadi ya. Tetapi Betul. kalau saya pribadi kayak lebih enak Mm-mm. uh, kalau sudah dapat LOA nih, biar nanti Iya. pas Iya. wawancaranya tuh nggak bakal ditanya-tanyain lagi Iya. gitu. Iya. Tapi Betul. berhubung kalau kemarin karena saya daftarnya di UNY, pembukaan pendaftaran itu setelah setelah seleksi beasiswa gitu. Jadi saya nggak Oke. bisa dapetin LOA LOE dulu dulu ya. gitu. Jadi saya jelasin pada saat wawancara bahwa pendaftarannya belum buka nih Pak Bu gitu. Jadi tapi saya yakin bahwa saya bisa dapat LOA dan sebagainya. Itu jadi Oke. harus bisa meyakinkan. Oh, paham, paham, paham. Berarti alur yang Mbak Nur Fadila tempuh itu adalah Mbak fokus dulu di beasiswa LPDP-nya sampai benar-benar dinyatakan lulus, Mm, dinyatakan akan dibiayai, baru Mbak Nur mm, mm. Fadila melakukan pendaftaran mandiri ke UNY gitu berarti Mbak ya? Apa melalui Iya benar. gininya lembaga LPDP-nya daftar ke UNY? Mandiri berarti tetap. Enggak. Nah, Jadi di LPDP itu kita hanya dapat beasiswa, yang ngurus oke. dari A sampai Z itu kita sendiri. Mereka hanya Oh, ngurus pas pembayarannya gitu. Otomatis oh, udah kebayar gitu loh. oh, iya, iya, iya. Gitu. Oh, baru. Tetapi kita tetap harus ikut tes, Iya, harus tetap kayak kayak apa namanya, kayak yang biasanya gitu, iya, kayak iya. yang biasanya sama aja, cuma hanya berbedanya di mekanisme pembayarannya aja Oke, paham, gitu. paham. Oh, berarti saya kira Hmm. kalau misalkan orang-orang yang daftar, maksudnya tanpa beasiswa, itu kan dia daftar mandiri segala macam. Kalau yang lewat Hmm. LPDP, lewat LPDP-nya daftar. Saya kira kayak gitu awalnya. Tetap tetap mandiri ya Enggak. urusnya ya. Mandiri. Bahkan Oke. sampai kayak misalnya nyari tempat tinggal sendiri Mm. tuh nggak bakal dicariin ya sama LPDP ya Oh, iya, teman-teman. iya, iya, iya. Enggak. Jadi Heeh. benar-benar mereka tuh nggak ngurusin kita. Jadi hanya ngasih apa namanya, bantuan dana aja, Iya. tetapi kita tetap urus semuanya sendiri. Jadi kalau kayak teman-teman yang mau ke luar negeri nih, mereka tetap effort buat nyari tempat tinggal di mana nih, mau tinggal di Oh, mana gitu. oke, oke. Nyari apa namanya, nyari tahu tentang kampusnya. Ini Iya. aku harus naik apa, kemana kemana gitu. Oh, Gitu. mm-mm. Jadi urusannya sama LPDP itu hanya di bagian Dibiaya keuangannya saja. Oh, keuangan gitu. saja. Iya, iya, iya. Iya, jadi misalnya kalaupun harus memakai uang Mm. sendiri dulu nih, belum cair nih Iya, dananya, iya. ya udah pakai uang sendiri, nanti ada reimbursement gitu. Oh, nanti berarti ada kemungkinan bukan kemungkinan, udah pasti dikembaliin gitu berarti Mbak ya kalau ditantangin dulu ya. Oke. Ya, asal sesuai sama apa yang di cover gitu. Betul, Jadi kan betul. sudah ada ketentuannya nih, yang di cover nih A B C D E gitu. Kemudian kita ngeluarin dana untuk F, minta coveran sama LPDP yang nggak bisa gitu, Bisa, karena oke. udah jelas yang di cover tuh A B C D E saja gitu. Oke, paham, paham, paham. Nah, yang di cover sama LPDP ini apa aja, Mbak? Maksudnya selain UKT, mungkin ada kosnya juga di biaya itu apa aja, Mbak, yang dibiayai LPDP, Mbak? Uh-uh. Jadi yang pasti yang pertama adalah tuition fee-nya, SPP. Oke. Mm-mm. Kemudian ada uang bukunya. Jadi nggak boleh pelit-pelit beli buku. Oke, berarti dimanfaatkan Ya, ya jadi semaksimal mungkin. apa ya? uh, LPDP tuh nyuruh kita belajar gitu loh. Belajar, kamu sudah dibiayain oleh LPDP yang sebenarnya dibiayain sama rakyat Indonesia kan, Iya, karena iya. uangnya LPDP kan itu dari uangnya rakyat Indonesia Betul, gitu kan. betul. Gitu. Jadi kamu udah dibiayain, maka kamu harus belajar, harus Mm-mm. pinter, harus
lulus dengan nilai yang baik gitu kan, nggak boleh sampai DO gitu kan, jadi disuruh belajar, jadi ada tunjangan untuk bukunya gitu, Ya, untuk bukunya. Kemudian ada biaya hidup. Ada oke. biaya hidup itu dibayarkan 3 bulan sekali. Ya. Tuh. Kemudian biaya hidup ada BPJS juga. Jadi Oh, bagi teman-teman yang udah punya BPJS itu bisa ditanggung. oke, ya, ya, ya. Jadi merupakan suatu kerugian bagi teman-teman yang nggak punya BPJS Ya, nih. Ini ya, ya. kebetulan ditanggung nih sama Ditanggung LPDP ya. nih BPJS. Kemudian ini ada tunjangan konferensi internasional Oh, gitu. ya, ya. Jadi untuk S2 Hmm. itu satu kali, tunjangannya satu kali, untuk mahasiswa S3 itu 2 kali gitu. Oke. Jadi kan kita disuruh belajar nih, disuruh Ya, ya. belajar. Nah, nulis, disuruh publikasi. Nah, supaya para wordy-wordinya ini rajin gitu kan, Ya. rajin, ada motivasi, ya udah ada yang namanya tunjangan konferensi internasional. Jadi mau ikut konferensi di negara Ya. manapun itu boleh dan itu Itu dibiayai. ada Tetapi limitnya nggak, Mbak? ada. Ada. Oh. Jadi kalau kalau misalnya konferensi internasionalnya di Indonesia, Hmm. maksudnya di negara sendiri kan. Ya, Misalkan saya di Indonesia berarti di Indonesia. ya, Misalkan betul. ada yang kuliah di Malaysia berarti di Malaysia gitu. Ya, Maksudnya tidak sampai ke luar negeri. ya. Itu 5 juta rupiah. Kalau misalnya konferensi internasionalnya di luar negeri itu 15 juta rupiah Oke. Ya, gitu. ya. Jadi uh, mau di negara manapun Heeh. boleh, asal ya kami covernya cuma 15 juta gitu. 15 juta. Kalaupun Oh, lebih ya silakan memakai uang sendiri nambah gitu. sendiri. Ya, ya, ya. Ah, Wah, berarti ah, it- mantep mm-mm. banget ya untuk award di LPDP ini ya. Ah, ah. Bisa Tapi dibilang, mm-mm. gimana, Mbak? Tapi itu pun yang di cover hanya uang konferensinya, uang pendaftaran konferensinya, uang pesawat Ya. bolak-balik, bolak-balik dari ya, kemudian sama uang hotelnya atau Oh, penginapannya gitu. Jadi untuk uang makan sama jalan-jalan enggak ya? enggak. Berarti Enggak. itu sampai tiket pesawat, hotel, dan konferensi itu semuanya 15 juta atau 15 juta cuman konferensinya aja, Mbak? Totalnya semua Oh, 15 juta. totalnya semua. Oke, Ha, ha, oke, ha, oke. ha. Ya jadi kalau misalnya nggak mau nombok nih ya Ya. teman-teman nggak usah nyari negara yang jauh-jauh Iya, gitu iya, iya, kan. iya. Kalau nggak Hmm. mau nombok ya kan. Iya, Kalau misalnya aku nyarinya yang di Amerika nih, otomatis 15 juta kan iya. semuanya nggak cukup ya mas. Iya, betul, betul. Tiket pesawatnya kayaknya nggak cukup itu, cuma ke sananya doang. Iya, terus ada limitnya juga, hotel pun ya jangan sampai gini loh. Ini kan uangnya rakyat Betul. Indonesia kan. Ya. Kita harus menggunakannya secara bijaksana gitu. Untuk hotel pun ada aturannya gitu. Jadi limitnya per malam itu 600 ribu rupiah. Hmm. Jadi bukan 600 ribu dolar ya. Ya, ya, Tidak mengikuti mata uang negara tujuan, ya. enggak ya. Ya. Tetap pakai rupiah. Jadi diharapkan walaupun ke luar negeri tapi nggak hedon gitu kan. Ya, Nggak, betul. aduh saya kebetulan dibiayai nih. Aku mau nginap di hotel bintang 5 gitu. Mumpung dibiayai gitu. Nah, pesawatnya pun juga ada ininya, ada aturannya gitu. Ya, Harus pesawat ekonomis, nggak boleh yang ekonomis, ekonomi, nggak boleh ekonomi. yang bisnis gitu. Karena kalau nggak dibatesin, ada yang ngambil bisnis, Betul, ya betul. Ya, pindah. aji mumpung jadi. Gitu. Sama yang terakhir ada biaya publikasi Scopus gitu. Jadi Oke. karena wordingnya nih karena didorong nulis, jadi didorong untuk bisa melakukan publikasi di jurnal yang terakreditasi Nah, Scopus oke. gitu. Itu, Jadi mm, ada biayanya juga, Mas. Jadi oh, jadi kalau misalnya lulus Q1 beda biayanya, beda tunjangannya sama yang Q2 dan ke bawah gitu. oke. Gitu. Itu, Jadi didorong gitu buat didorong ya, nulis ya, biar bisa tembus Q1 ya. gitu. Nah, terkait dengan award di LPDP nih, Mbak. Apakah kita ada dituntut nih misalkan, oke saya akan biayai kamu
kuliah di sini, tapi kamu harus punya minimal satu jurnal Scopus ya. Apa ya udah kamu gini nanti kamu tulis apapun itu mau Sinta 3 mau apa yang penting ada jurnal ya. Atau memang sudah ditentukan Mbak harus ada ini, tapi kalau nggak itu terpenuhi ya udah kembaliin uang LPDP-nya itu. Apa ada tuntutan kayak itu Mbak di belakang Mbak? Nah, kalau dari beasiswanya sendiri sih nggak ada Nggak gitu. ada. Tetapi kan kalau yang tuntutan publikasi itu biasanya dari kampusnya ya. Oke, ya ya. Dari kampusnya bukan dari beasiswanya. Jadi LPDP tuh hanya memfasilitasi karena kampus nih udah punya aturan kayak gini nih, aturan untuk tuntutan publikasi. Nah, kami nih memfasilitasi Ya. gitu. Oke, paham, paham, paham. Nah, ini Mbak berarti yang terakhir nih kita sudah Mm-mm. masuk pada ya sharing yang terakhir Mbak. Kira-kira nih teman-teman kan sudah mulai ada bayangan ya. Tadi LPDP itu kayak gimana, prosesnya bagaimana, kira-kira administrasinya nanti bagaimana, dan spesialnya nanti apa saja yang ditanggung. Nah, kira-kira Mbak Nur Fadilah bisa tolong sharing nggak Mbak ke teman-teman semua untuk tips kepada teman-teman yang ingin lanjut S2 melalui jalur beasiswa LPDP nih Mbak. Kira-kira yang perlu mereka persiapkan itu apa aja Mbak? Oke, eh, jadi kalau dari saya tipsnya ada dua. Yang Iya. pertama adalah luruskan niat. Iya. Ya, karena biasanya kalau niatnya udah salah nih, mau daftar beasiswa LPDP supaya dapat uangnya gitu kan, Iya. uangnya banyak gitu kan. Iya, apa ya? Mungkin bisa jadi Anda bisa lulus, bisa jadi, tetapi nggak berkah gitu loh Mas. Kan kita dalam hidup ini mencari keberkahan kan. Betul, betul, betul. Jadinya nggak berkah kita pakai uangnya rakyat Indonesia itu nggak berkah gitu. Ujung-ujungnya malah dosa gitu kan. Iya. Jadi niatnya benar-benar harus diluluskan. Saya butuh S2 nggak sih? Iya, Saya betul. butuh S3 nggak sih? Ya kalau misalnya dirasa-rasa nggak butuh ya nggak usah Iya, gitu. betul, betul, betul. Kalau misalnya butuh ya udah Iya. daftar Karena gitu. banyak banget orang yang memang mungkin jauh lebih Oh, membutuhkan ya sebenarnya ya. Iya, iya. bener banget gitu. Lalu yang kedua adalah belajar, jangan lupa belajar Iya. karena yang daftar beasiswa LPDP itu bukan hanya 10 orang ya guys ya, tetapi ribuan Ribuan. bahkan belasan ribu gitu Ya. dalam sekali gelombang itu Wah, banyak banget yang banyak daftar. banget Jadi ya. eh, satu ngelawan belasan ribu rakyat di luar sana gitu. Jadi benar-benar harus belajar karena nyari yang nggak mungkin nyari yang biasa-biasa aja, tetapi Ya. pasti mereka nyari yang terbaik yang menurut Ya. mereka terbaik gitu, bisa menggunakan uang uang rakyat dengan apa namanya secara bijaksana Ya. gitu. Oke. Baik, berarti tipsnya dari Mbak Nur Fadila adalah luruskan niat, kemudian juga dan Hmm, belajar gitu ya Mbak ya. Pastilah benar-benar. kalau belajar, karena kan ya kita nanti ketika udah masuk LPDP-nya, udah lulus di universitasnya pun juga akan belajar juga di sana gitu. Hmm. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak Nur Fadila atas kesempatannya pada sesi sharing hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pertanyaan, atau salah perbuatan. Mohon dimaklumi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, bahkan sampai detik-detik terakhir nih. Mungkin masih stay tune di video ini. Dan nantikan video-video selanjutnya karena akan ada juga beberapa narasumber-narasumber yang sekiranya menarik dan teman-teman butuhkan untuk dapatkan informasinya. Oke, sampai jumpa. Dah, Bye. makasih.